balik lagi di Birokrasi Reborn bersama tim Justice. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu transformasi paling fenomenal di Indonesia, yaitu kebangkitan PT KAI di masa Pak Ignatius Jonan. Kita bakal lihat gimana nilai ASN berakhlak itu bukan cuma pajangan di dinding kantor, tetapi beneran bisa mengubah nasib sebuah organisasi. Dan di sini sudah berkumpul 4 narasumber kita, yaitu Mas Bintang, Mas Alvito, Mas Lazim, dan Mas Anam. Halo guys. Halo, Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita mau lihat dulu cuplikan video singkat berikut ini. Dulu, banyak yang menganggap masa depan PT Kereta Api Indonesia suram. Pelayanannya sering dikeluhkan, keuangannya terus merugi. Hingga akhirnya Ignatius Jonan memimpin. Dari yang tadinya rugi, PT KAI berbalik menjadi untung dalam waktu singkat. Ia membenahi sistem, menutup celah korupsi, memperbaiki stasiun, meningkatkan keamanan, dan memberlakukan aturan sederhana namun keras. Kereta harus berangkat tepat waktu, apapun yang terjadi. Hasilnya luar biasa. KAI berubah total, lebih bersih, lebih aman, lebih profesional. Kepercayaan masyarakat melonjak, dan KAI menjadi contoh reformasi pelayanan publik yang sukses. Nah, dari video singkat terkait perubahan KAI sebelum dan sesudah kepemimpinan, itu dapat kita lihat bahwasannya perubahannya sangat bagus banget. Dari yang dulu belum tertata, sekarang jadi transportasi publik kelas dunia. Transformasi PT KAI ini adalah bukti nyata kalau sebuah organisasi bisa berubah total di tangan pemimpin yang punya integritas, keberanian, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hari ini kita bakal bedah habis gimana sukses story KAI kalau dikaitkan dengan nilai dasar kita sebagai aparatur sipil negara, yaitu ASN berakhlak. Oke, kita langsung gas aja ya. Pertama ke Mas Bintang dulu nih. Mas Bintang kan sempat riset nih, sebenarnya separah apa sih kondisi PT KAI sebelum era Pak Ignatius Jonan pada tahun 2009 lalu? oke Mbak Cia. Sebelumnya kalau diingat-ingat, kondisinya tuh cukup memprihatinkan ya Mbak Cia sebelum tahun 2009 itu. Masalahnya tuh kompleks banget, banyak sekali masalah. Mulai dari kereta api yang sering telat, stasiun dan gerbong yang kotor, sampai mungkin fenomena penumpang yang nekat naik ke apa atas atap kereta itu. Belum lagi masalah klasik kayak calo tiket di mana-mana. Intinya disiplin pegawai masih rendah dan pelayanan publiknya belum jadi prioritas utama. Efeknya ya kayak masyarakat sempat krisis kepercayaan sama layanan kereta api kita di Indonesia ini, Mbak Cia. Wah, ngeri banget ya kalau dibayangin. Nah, menurut pandangan Mas, apa sih root cause atau masalah utama dari semua kekacauan ini? Apakah murni karena keterbatasan fasilitas saja? Kalau menurut saya fasilitas juga mungkin berpengaruh juga, tapi bukan menjadi alasan utama sih. Ada 4 faktor krusial di sini. Yang pertama budaya organisasinya yang belum berorientasi pelayanan, kedua pengawasan pegawainya yang lemah, ketiga minim inovasi, dan yang paling utama itu belum ada figur pemimpin, Pak, yang berani mendobrak, berani merubah untuk sistem tersebut gitu Mbak. Satu poin yang saya catat banget nih Mas, masalah utamanya ternyata bukan cuma soal fisik atau fasilitas, tapi ada di budaya kerjanya juga. Menarik banget. Kemudian kita mau geser dulu nih ke Mas Alvito. Menurut Mas Alvito, pas Pak Ignatius Jonan baru masuk jadi dirutnya PT KAI, langkah kick off apa sih yang langsung beliau eksekusi buat membalikan keadaan yang ada? Nah, ini keren, Mbak. Langkah pertama Pak Jonan itu bukan langsung beli kereta baru, tapi bangun budaya disiplin. Beliau percaya banget kalau mau mengubah organisasi ini, Mbak. Yang diubah duluan tuh perilaku manusianya.
Itu pegawainya, ASN-nya, petugas-petugasnya. SDM-nya baru setelah itu merembet ke pembenahan sistematik. Perbaikan layanan seperti customer service, kebersihan, terus ketepatan waktu, sama calo dibabat habis lewat sistem etiqueting. Itu kan calo kan bisa mempengaruhi jadi faktor utama korupsi ya. Terus yang selanjutnya itu sama kejaminan dari keamanan penumpang itu, Mbak. Itu menurut saya, Mbak. Ntar Mas, saya penasaran nih, kenapa harus buru-buru urusin disiplin pegawai dulu daripada benerin sarana prasarana yang rusak? Kan yang kelihatan sama publik duluan itu sarananya. Nah, menurut Mas Alfi itu bagaimana? Jadi simpelnya gini aja, Mbak Cia. Secanggih atau semewah apapun fasilitasnya yang kita punya, tapi kalau SDM yang kita jalanin nggak disiplin, nggak punya mindset melayani, terus nggak loyalitas kepada masyarakat, fasilitas itu ya bakal hancur lagi. Perubahan perilaku itu sebagai faktor utama, fondasi utama untuk keberhasilan organisasi itu sendiri, Mbak Cia. Mantap justice ya Mas, tapi pasti perjalanannya nggak mulus-mulus banget kan? Apakah ada penolakan selama perubahan tersebut? Pasti aja, Mbak. Pasti itu ada kan, karena banyak yang menolak, udah terlalu nyaman sama budaya yang lama, yang santai, yang mungkin tidak terawasi oleh atasan mungkin ya. Banyak pemain juga, tapi kuncinya itu ada di konsistensinya sama Pak Jonan ini, Mbak. Beliau nggak cuma bisa kasih perintah atau instruksi dari balik meja, tapi beliau juga ke lapangan, memberikan teladan langsung. Jadi jiwa kepemimpinannya itu bisa dibilang lead by example lah. Gitu. Setuju banget, Mas. Pemimpin itu emang harus jadi role model. Nah, sekarang saya mau minta perspektif dari Mas Lazim. Menurut Mas Lazim, kalau kita beda transformasi KAI ini pakai kacamata core value ASN, berakhlak, korelasinya di mana aja ya, Mas? Wah, kalau kita bedah nih Mbak Cia. Nah, dalam konsep berakhlak itu tentunya itu dapat banget Mbak dari kepemimpinan Pak Johan. Nah, dari Pak Jonan ini tentunya kita bisa membreakdown poin-poin apa saja yang berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Pertama, tentunya yaitu pada nilai berorientasi pelayanan. Jelas banget nih, orientasi utama kebijakan adalah kenyamanan pada pengguna jasa. Nah, yang kedua tentunya adalah akuntabel, di mana pegawai nggak bisa main-main lagi. Semuanya harus bertanggung jawab dengan tugasnya. Yang ketiga adalah kompeten, di mana adanya dorongan yang kuat bagi para pegawai buat meningkatkan skill dan terus belajar. Yang keempat itu ada nilai harmonis, di mana lingkungan kerja dibangun untuk saling menghargai demi visi misi yang sama. Yang kelima itu ada nilai loyal, di mana kepentingan organisasi dan pelayanan publik itu ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Dan poin yang nilai keenam yaitu adaptif, di mana di dalam KAI dia berani untuk membuat gebrakan baru. Salah satunya yaitu dengan digitalisasi pada tiket yang sudah elektronik. Dan yang nilai terakhir yaitu nilai kolaboratif yang tentunya suksesnya bisnis dan industri KAI yang sekarang ini merupakan hasil kerjasama yang solid antara internal, pemerintah, aparat, dan sampai masyarakat itu sendiri, Mbak Cia. Justice banget pemaparan dari Mas Lazim. Tapi kalau dari kacamata Mas Lazim sendiri, dari ketujuh nilai itu, mana yang paling jadi game changer atau penentu utama kesuksesan KAI? Kalau dari saya pribadi nih, Mbak Cia, saya lebih menekankan pada poin berorientasi pada pelayanan. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena semua perubahan itu tentunya polanya berawal dari satu pertanyaan mendasar, yaitu apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat selaku pengguna layanan? Nah, tentunya ketika kita fokusnya sudah ke sana, yang jelas otomatis nilai-nilai lainnya akan mengikuti untuk mendukung dalam peningkatan kualitas itu, Mbak Cia.
Nah, saya sepakat banget nih sama Mas Lazim. Mungkin ada pendapat dari teman-teman lain terkait hal demikian. Silakan, Mas. Nah, kalau saya sepakat sih Mbak Cia sama Mas Lazim. Tapi mau nambahin sedikit, nilai akuntabel itu juga nggak kalah krusial. Tanpa adanya transparansi, tanggung jawab, dan penegakan disiplin, pelayanan prima yang sudah dibangun itu nggak bakal bisa bertahan lama-lama atau sustainable menurut saya Mbak Cia. Saya juga mau tambahin sedikit nih Mbak Cia nih, dan teman-teman ASN yang mungkin melihat di YouTube atau di mana. Dari sisi adaptif, langkah KAI ini masuk ke era digitalisasi, yaitu tiket inovasi adaptif paling jenius. Karena langsung memotong jalur calo sekaligus menaikkan tingkat kepuasan publik secara drastis, Mbak Cia. Kalau kita rasa obrolan makin daging ya Sobat ASN, sekarang kita ke Mas Anang. Menurut Mas Anang, sebagai generasi calon ASN masa kini, pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari studi kasus Pak Jonan ini? Oke, Mbak Jiwa. Menurut saya ada 5 poin utama, yaitu yang pertama, kita sebagai ASN wajib punya integritas yang tinggi. Yang kedua, harus patuh dan disiplin sama regulasi. Yang ketiga, berikan performa pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, jangan pernah takut untuk berinovasi. Dan yang terakhir, kita akan berusaha di kerja kita masing-masing. Nah, pas banget nih ngomongin agen perubahan. Saya mau kasih challenge berapa studi kasus nih buat para narasumber kita. Bayangin, teman-teman di tempat jadi ASN di kantor pelayanan publik yang dinilai masyarakat lambat, antreannya mengular, dan pegawainya kenal judes alias kurang ramah. Berdasarkan nilai berakhlak, aksi nyata apa yang bakalan teman-teman lakuin? Oke, Mbak Cia. Menurut saya, langkah taktis pertama adalah active listening. Dengerin dulu tuh keluhan masyarakat lewat kotak saran atau media sosial. Yang kedua, evaluasi di mana sumbatan masalah. Yang ketiga, saya bakal usulkan penyederhanaan birokrasi. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi digital, dan yang terakhir, yang nggak kalah penting, saya bakal ajak rekan-rekan kerja untuk merefresh kembali etika pelayanan. Dengan begitu, pelayanan itu bisa lebih cepat, transparan, dan bikin masyarakat tersenyum puas. Mantap banget solusi yang sangat solutif. Dari narasumber yang lain, apakah ada tambahan terkait hal ini? Nah, kalau dari saya pribadi nih, ini ada sedikit tambahan, Mbak Cia. Nah, tentunya evaluasi itu nggak boleh cuma sekali, tapi memang harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Karena itu disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang ada, Mbak Cia. Betul, betul. Saya setuju dengan itu, Mas Lasim. Tapi ada tambahan lagi dari saya nih, Mbak Cia. Teman-teman ASN juga. Buat para pimpinan kantor, itu tolong tunjukin contoh duluan. Karena apa? Kita kan, kepala kantor kan sebagai eh, contoh kan ibaratnya. Terus kalau atasannya disiplin, ramah, ya bawaannya pasti bakal segan, bakal otomatis ikutan gitu orang bawahannya kan, karena itu sebagai benar-benar contoh dari apa yang kita lakukan kepada masyarakat gitu Mbak Jin. Ya itu setuju sekali saya dengan dua masukan. Saya juga ada satu lagi nih mengenai apa masukan tadi. Menurut saya buka ruang kritik itu selebar-lebarnya. Jadi jangan anti kritik. Soalnya kenapa? Karena kritik itu ibarat vitamin buat kita untuk membangun suatu organisasi kita kan. Jadi tanpa kritik kita akan bisa berjalan semau kita sendiri. Jadi kita tidak bisa menyesuaikan terhadap eh, kondisi yang ada di situ, Mbak Cia.
Luar biasa banget diskusi kita hari ini. Makasih banyak buat Mas Bintang, Mas Alvito, Mas Lazim, dan Mas Anang atas insight yang super mencerahkan. Teman-teman ASN, kesimpulan dari obrolan seru kita hari ini adalah keberhasilan transformasi PT KAI bukan cuma soal pembangunan fisik atau infrastruktur, tapi tentang keberanian mengubah budaya kerja organisasi lewat kepemimpinan yang tegas, inovatif, dan tulus melayani. Hal ini sangat relate dengan core value ASN berakhlak sebagai aparatur negara. Yuk kita sama-sama semangat ini ke instansi kita masing-masing demi pelayanan publik yang profesional, transparan, dan penuh integritas. Saya Cia dan seluruh tim ASN Talk pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay positive, and keep serving. Salam Pro ASN.